Ini adab yang baik yang Kodenis lakukan yang akhirnya Echa dan yang lainnya mengikuti. Poligami itu boleh dalam Islam, tapi tidak semua wanita itu bisa. Silahkan aja tanya ke kodenisnya. Kalau memang dia bisa, dia bahagia, ya silahkan. Dia bilang itu. Tapi poligami itu boleh ya Umu ya. Tapi Ini asalkan jangan, asalkan jangan sama suami Yuda karena Yuda nggak bisa. Tuh kan? Poligami itu boleh. Boleh asal Tapi jangan jangan suami suami gue. saya. Itu aja sih. Silahkan yang lain. Silahkan gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu pengen itu, mangga kamu bahagia, tapi aku nggak bisa. Gitu. Silahkan aja. Ceramah singkat tentang definisi kaya, kita lihat videonya bersama Kodenis. Dari sekian banyak hadis atau riwayat yang membuat kita pengen ngamalin al-waqiah, salah satunya ada riwayat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau ditanya oleh sahabat yang lain, "Kamu tidak takut anak istrimu jatuh kepada kefakiran?" "Tidak, karena aku setiap hari membaca surat al-waqiah." Jadi ada orang yang ngamalin al-waqiah gara-gara mendengar riwayat yang itu. Tapi yang unik, siapa Abu Dzar Al-Ghifari? Beliau adalah salah seorang sahabat yang memilih jauh sama dunia. Kita bisa bilang beliau sahabat yang paling gak punya duit istilahnya. Tapi yang unik, kok riwayat untuk supaya jadi kaya itu datang dari sahabat yang paling tidak kaya ya? Karena bisa jadi yang dimaksud kaya di situ adalah kaya hati, ya. Jadi kalau hatinya yang masih miskin, udah jadi pejabat kayak masih bos, tender bos, misalkan ya. Tapi kalau udah hatinya yang kaya, nggak ada gantungan ke apa-apa lagi selain cuma Allah. Oh itu baru 5 kata Nabi ternyata benar. Kaya itu di hati, dengan perasaan cukup dengan segala sesuatu. Laki-laki kalau ketahuan selingkuh pasti akan melakukan ini. Dia merasa bersalah dengan istrinya. Perempuan datang ke kamar nangis. Dia ternyata habis mergokin cowoknya selingkuh. Mohon maaf, sedang tidak berbusana dengan perempuan lain dalam kamarnya. Maka dia nangis, kabur. Lalu orang tuanya si cewek nggak terima, digedor-gedor tuh kamar si lelaki bandelnya, ya. Tapi ketika digedor-gedor kayak gitu, itu laki nggak berani keluar. Padahal secara fisika, secara bentuk tubuh itu laki gede, tinggi, besar, yang kalau si ibu dan si perempuannya itu ditonjok tuh pingsan, saking gedenya. Tapi kenapa dia nggak berani keluar? Karena sadar sedang berbuat zolim. Cinta akan dunia adalah pangkal dari segala dosa. Kita dengar ceramahnya bersama Kodenis. Abdullah bin Mas'ud ya, yaitu hubbud dunya rasukhul khotiyah. Cinta kepada dunia itu adalah pangkal dari segala dosa. Ketika kita malah lebih banyak fokus di dunianya, yang padahal dunia itu pasti akan kita tinggalkan, muncullah itu perasaan pengen dapat duit dan yang lain-lain. Padahal yang sekarang sedang kita jalani jembatan menuju rumah kita yang asli itu pulang ke sana. Secara logikanya, apa iya ada orang yang dengan sengaja merenovasi jembatannya begitu indah tapi rumahnya dibiarkan bobrok? Karena Imam Ibnu Taimiyah sampai mengingatkan kalau orang gampang sedih, kecewa, ya sederhana karena dia bagusin dunianya tapi menghancurkan akhiratnya. Ini konon katanya ini jawaban Densu ketika ditanya siapa Tuhannya. Densu Tuhannya siapa? Allah. Sama. Bacanya Allah. Kalau kamu Tuhannya siapa? Allah. Terus dulu sama. Merujuk kepada satu Tuhan pencipta. Ya. Ini adab Kodenis kepada ustadz-ustadz seniornya. للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا بريد وملكت فيها ما صمت. Teguran banget saat Habib Jafar membacakan ini. Ponsel saya rusak dibanting gempa. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa.
Dekatkanlah diri kita ketika kita berada di titik terendah. Kita dengar ceramahnya bersama Ustadz Hadi Hidayat. Bawah ini, orang-orang yang langsung memiliki kesadaran saat di titik paling krusial, terendah, dan kita merasa tidak punya apa-apa, lalu ada kesadaran kita punya Allah, dan meminta, itu seketika nggak ada sekat. Langsung dijawab. Seketika. Garis bawah ini, orang. Ini ceramah singkat tentang healing dari Ko Denis. Yuk kita lihat videonya. Dengan orang yang dicintai, gak usah jauh-jauh. Ibu ke warung depan rumah, itu kayak nginjak-nginjak ayam, Bu. Ya. Tapi kalau dengan orang yang disayang, asa indah, weh, kayak film India ya. Jadi kan berarti healing itu bukan perkara kemana, tapi dengan siapa, betul? Ini pesan Ning Umi Laila untuk para suami yang ingin istrinya selalu cantik. Masya Allah, rajin ibadah, tapi kok nggak pernah kelihatan cantik. Minta uang ya Bu ke suaminya. Suami pengen istrinya cantik, tapi suami nggak mau ngasih uang buat beli skincare. Gimana ya? Kan cantik bukan hanya dari sananya, tapi juga dari dananya. Ini video lucu saat Ning Umi Laila diperiksa sama anak kecil. Kenal sama aku nggak? Tidak. Kamu udah sunat apa belum? Belum. Belum. Ya udah kenalan dulu. Umi. Laila. Cari gak kenal. Kamu kenal sama aku nggak? Ning Umi Laila terharu ketika mendengar alasan anak ini mendapat uang. Cukup apa kurang? Kurang. Wah, 200 deh. Anjir, Mas. Tabung buat apa? Gendong bas. Pempes adek. Masya Allah. Cair. Ini video Ning Umi Laila ketawa geli ketika ada anak tidak bisa membaca lafaz a'udzubillah. Boleh kita tidak membaca lafaz niat sholat. Kita dengar ceramahnya bersama Ko Denis. Empat imam mazhab itu nggak ada yang baca usoli. Nggak ada yang baca usoli? Iya, karena tapi pengikut mazhab Syafi'iyah mengizinkan kalau kamu mau baca usoli untuk menguatkannya. Jadi kalau kita wudhu di rumah, bentar lagi azan zuhur, berangkat wudhu langsung ke masjid, langsung ikut Allahu Akbar. Dan udah niat pengen sholat zuhur. Karena niat itu di hati, tidak wajib dilafazkan. Jadi kalau kita nggak hafal Arabnya, ya Allah saya pengen sholat sunnah yang sebelum subuh ini ya Allah, karena engkau lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Udah boleh itu juga. Boleh juga nggak apa-apa. Ini video permohonan maaf dari para siswa yang tanpa sengaja menyakiti anak-anak Palestina. Selamat malam. Saya di sini ingin minta maaf kepada seluruh masyarakat pada segala kegiatan lucu yang telah saya lakukan. Saya benar-benar tidak berniat untuk menghina apalagi melecehkan suatu pihak tertentu. Saya juga benar-benar tidak berniat untuk mendokumentasikan suatu kejadian spontan dan tahu saya mempostingnya di akun sosial media saya. Saya sadar akan kejadian ini merugikan banyak orang. Saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar merasa salah. Saya berharap untuk semuanya bisa cepat selesai dan bisa dimaafkan. Saya selaku memposting video tersebut benar-benar mohon maaf dan saya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih. Ini video anak-anak yang sedang makan siang yang tanpa sengaja dengan kata-katanya mereka malah menyakiti anak-anak di Palestina. Yuk kita lihat videonya. Selamatkan tulang anak merah Palestina. Darah anak Palestina. Dia minum. Apa? Daging. Daging anak Palestina. Saus. Ini bukan saus, darah anak Palestina. Gak bilang ya aku. Iya.